Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini saya akan menguraikan tentang remaja yang bertindak anarkis. Itu permintaan dari para penggemar Kak Yatno Bintang. Pak, mengapa anak-anak, mengapa remaja mudah sekali anarkis, mudah sekali mengganggu orang lain? Nah, kali ini kita akan ngomong tentang anarkis. Apakah dia gangguan tingkah laku ataukah memang itu kondisi normal dari seorang remaja? Ikuti berikut ini. Anarkis itu arti kamus adalah bebas. Orang yang bebas dari semua aturan. Sehingga dia dikatakan melanggar aturan bagi yang punya aturan. Dan anarkis termasuk liar menurut versi orang yang punya aturan. Tetapi anarkis itu artinya bebas. Tapi sebenarnya anak bayi baru lahir itu anarkis loh. Orang yang bebas. Tapi karena intervensi pendidikan, karena pembiasaan dari orang tua yang sudah berbudaya, bersosialisasi dan bermasyarakat, maka anak itu betul-betul mengikuti tata aturan masyarakat. Dan anarkis itu cirinya yang pertama agresi. Jadi dia melakukan agresi, gangguan, penyerangan terhadap orang lain, terhadap alam dengan merusak, dengan coret-coret, lalu dengan hewan. Jadi hewan tidak punya apa-apa, dipukuli, disiksa, diseret ke sana kemari, itu agresi. Yang kedua, cirinya adalah dia suka menghancurkan. Menghancurkan hal yang sudah ada. Dengan batu, dengan parang, dengan pedang, atau dengan kakinya menghancurkan. Kemudian dia suka berbohong kalau dia sudah melakukan sesuatu, bahkan sampai mencuri, dia menjarah, dan karena melanggar aturan. Mengapa itu dilakukan? Karena ini semua penghambat dari anarkis. Jadi anarkis itu orang yang ingin bebas dari gangguan apapun, maka dia akan menyerang, menghancurkan, sekiranya menghambat diri dia sendiri. Apakah itu sebuah penyakit? Apakah sebuah gangguan tingkah laku? Yuk kita lihat, apa sih sebenarnya gangguan tingkah laku? Anarkis dikatakan gangguan tingkah laku, dan gangguan tingkah laku itu terus-menerus berada dalam diri seorang remaja, nanti akan menjadi penyakit anarkis. Nah, penyakit anarkis atau gangguan tingkah laku yang terus-menerus biasanya dicirikan oleh, ini gangguan tingkah laku, dicirikan oleh perbuatan yang berulang-ulang. Berkali-kali melakukan sesuatu. Tidak peduli apakah pernah dihukum ataukah pernah diingatkan oleh orang lain. Yang kedua, cirinya dia melanggar hak dasar orang lain. Melanggar hak dasar orang lain itu ketika orang lain hak dasarnya dia minum, lalu minumnya diambil. Hak dasarnya duduk santai, dirusak kursinya. Hak dasarnya apa? Selalu diganggu oleh dia. Kalau itu dia terus-menerus melanggar, itu adalah gangguan tingkah laku yang harus diobati. Lalu melanggar norma masyarakat. Ketika masyarakat itu membuat norma, umpamanya tiap pagi harus bersihkan sungai, tiap malam harus jumputan atau apa, lalu dia mengganggu, melanggar norma masyarakat, melanggar ketika waktunya tidur dia teriak-teriak, itu termasuk kategori anarkis jika dilakukan terus-menerus. Terus-menerus dan dia ingin diperhatikan oleh orang lain dan merasa bebas. Kemudian
tentu dia akan melanggar hukum karena merusak tempat umum, merusak toko, merusak rumah, mobil orang lain. Itu adalah melanggar hukum karena sudah diatur oleh hukum. Jadi remaja yang anarkis itu cenderung melanggar hukum kalau dia betul-betul melakukan secara terus-menerus. Pada akhirnya anak itu menjadi antisosial. Antisosial, menyendiri, dan memberontak. Jadi anarkis itu keinginan untuk bebas dari semua tekanan. Dan keinginan itu berlawanan dengan norma hukum, hak dasar orang lain, dan norma masyarakat. Sehingga masyarakat tidak berterima terhadap perilaku remaja itu. Nah tentu anarkis ini di negara kita tidak diperbolehkan karena kita punya hukum, punya norma, dan menghargai hak dasar orang lain. Lalu mengapa remaja melakukan itu? Berikut ini penyebabnya. Penyebab pertama seorang remaja melakukan anarkis itu adalah aspek biologis. Yang dimaksud aspek biologis itu karena tiruan yang dia lakukan sejak kecil karena orang tuanya juga suka anarkis. Lalu biologis itu bagaimana asupannya, bagaimana pengendalian lingkungannya. Ini menjadi cenderung anarkis karena ada yang diteladani di sana. Kemudian yang kedua psikologis. Psikologis adalah faktor jiwa yang pernah dilakukan sejak kecil untuk balas dendam karena pernah disakiti atau pernah melakukan anarkis tapi malah dipuji. Jadi dia pengalaman melakukan anarkis tidak diapa-apakan, dia ingin mencoba lagi. Nah, yang ketiga pengaruh teman sebaya. Teman sebaya ini dia ingin diakui oleh temannya tentang pekerjaannya merusak. Biasanya ditantang, ada ditantang oleh temannya. Diakui, pengen ditantang oleh temannya dan untuk eksistensi. Sehingga orang tua harus tahu anak remaja itu bersahabat dengan siapa. Cek latar belakang teman-temannya. Nah, yang keempat itu aspek sosiologis. Karena hubungan sosial masyarakat yang tidak benar, lalu melihat orang dewasa juga anarkis, melihat anarkis itu dibiarkan, maka dia akan melakukan peniruan. Jadi ada peniruan secara sosiologis. Ya. Lalu yang kelima itu adalah perkara edukasi. Karena saat sekolah dia merasa ditekan, merasa diasingkan, atau merasa dianggap bodoh. Sehingga anak ini berontak untuk bebas dari tekanan guru, bebas dari mata pelajaran dengan melakukan anarkis. Anarkisnya bisa jadi ke gurunya sendiri yang diserang, anarkisnya ke sekolah yang dirusak, bangku yang dikelupas, sekolah-sekolah yang ditulisi oleh anak-anak itu karena edukasi yang salah di sekolah. Kemudian yang keenam itu karena ajakan, karena persuasi, karena remaja mentalnya belum kuat, logikanya belum kuat, dipengaruhi oleh orang yang sudah punya logika kuat untuk alat tertentu dan dibayar. Ketika dibayar, dia harus membalas uang yang dibayar itu dengan tindakan anarkis.
maka anak menjadi berani. Mengapa berani? Karena otaknya sudah merasa dicuci. Otaknya dicuci oleh paham-paham tertentu, oleh ajakan tertentu, dengan kata-kata manis, dengan agitasi, dengan yang lainnya, dan remaja akan goyang. Maka perhatikan ini semua penyebabnya, sehingga kita akan tahu penyebab itu dan bisa mengatasinya. Bagaimana cara menyembuhkannya? Berikut ini. Cara menangani remaja yang anarkis itu seperti ini. Yang pertama, intervensi keluarga. Harus ada intervensi keluarga, ada pengarahan dari orang tua, ada nasihat dari orang tua, ada nasihat dari kakaknya, dari pamannya, dari embahnya, sampai pada si remaja betul-betul diperhatikan oleh keluarga, sehingga dia akan masuk ke aturan keluarga dan merasa tidak bebas lagi, dan dia senang dengan norma yang ada di keluarga itu karena cocok dengan pikiran dan hatinya. Yang kedua, cara menanganinya adalah multisistemik. Apa yang dimaksud multisistemik? Itu adalah penanganan yang betul-betul integratif antara keluarga, sekolah, kepolisian, masyarakat. Jadi harus multisistemik. Kita harus bergotong royong, bahu-membahu, semua yang terkena oleh remaja ini, semua yang bertanggung jawab atas remaja, apakah itu gerakan pramuka, apakah itu sekolah, apakah itu keluarga, apakah itu kepolisian, apakah masyarakat, apakah para dokter dan sebagainya, ayo bahu-membahu melakukan intervensi positif kepada remaja. Karena remaja itu masih labil. Kita bantu untuk ketenangan pikirannya. Nah, yang ketiga cara menanganinya adalah kognitif. Beri pemahaman. Anarkis itu apa? Dampak dari anarkis itu apa? Remaja yang sukses itu yang seperti apa? Remaja yang gagal itu seperti apa? Beri pemahaman. Ini guru-guru BP, guru-guru konseling bisa masuk, para wali kelas bisa masuk dengan pencerahan yang positif, dengan pencerahan yang apik, dengan pencerahan yang betul-betul kena pada remaja, dan pencerahannya ada di hati remaja. Nggak boleh kaku, nggak boleh kasar, dan nggak boleh menakutkan. Masuklah dengan hati ke hati. Kemudian cara keempat itu adalah pindah situs dan lokus. Yang dimaksud pindah situs dan lokus, pindahkan anak itu dari lingkungannya. Entah itu dipindahkan ke saudara yang jauh, entah itu diasramakan kemana, sehingga dia betul-betul terbebas dari cengkraman lingkungan, dari cengkraman orang yang berpengaruh, dari cengkraman para provokator, dari cengkraman para penyandang dana, dari cengkraman para orang-orang yang betul-betul merekrut remaja itu untuk tujuan tertentu. Pindah situs dan pindah lokus. Pondokkan atau apa, tetapi harus remaja ini dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Jangan sampai merasa tertekan, nanti dia akan berontak lagi, ingin bebas, terjadi anarkis. Lalu yang terakhir itu adalah pemeranan positif. Yang dimaksud pemeranan positif itu, berilah anak peluang untuk bereksistensi diri dengan mungkin menjadi pengurus OSIS,
Mungkin suruh mengelola sesuatu, hargai, beri penghargaan di salah satu sudut keberhasilannya. Dari sekian mata pelajaran pasti ada yang bagus. Itu ya. Remaja anarkis ini harus kita hilangkan, ini kita hilangkan. Ya, menjadi remaja prestatif. Ya, remaja yang prestatif. Jadi remaja yang prestatif. Ini kita coret. Ya. Ini menjadi hilang. Sehingga remaja prestatif pasti bisa. Oke? Demikian, sampai di sini. Salam Kak Yanda Bintang.